Hai anak-anak pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Coba kalian simak baik-baik ya. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Anak-anak, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Seperti tanaman bambu tadi contohnya yang memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Itu bentuk adaptasi dari tanaman bambu ya. Anak-anak berdasarkan habitatnya tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, sedangkan akarnya berada di dalam air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contoh tumbuhan hidrofit ini yaitu kangkung. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit ini hidup di daerah lembab ya. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya itu pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah pakis. Jenis yang ketiga yaitu xerophyt. Xerophyt ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh tumbuhan xerophyt ini adalah lidah buaya. Nah, anak-anak, itulah tadi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya ya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri anak-anak. Bagaimana ya tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, berikut ini cara tumbuhan menyesuaikan dirinya. Yang pertama ada tumbuhan kangkung. Untuk menyesuaikan diri, tumbuhan kangkung mempunyai rongga udara pada batangnya. Daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian teratai. Teratai memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar dan batangnya berada di dalam air. Selanjutnya lidah buaya, memiliki jaringan untuk menyimpan air. Tumbuhan selanjutnya bambu. Bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang lembab dan banyak air. Selanjutnya nangka. Nangka ini memiliki getah yang lengket dan terdapat duri pada buahnya. Berikutnya pakis. Pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Itulah tadi contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri ya. Berikutnya anak-anak cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya adalah bambu. Bambu ini mempunyai bulu-bulu halus yang tajam yang terdapat pada batang. Bulu tersebut juga dapat menyebabkan gatal ya.
Yang kedua, kelapa. Kelapa memiliki kulit atau batok yang keras. Selanjutnya, gadung. Gadung ini melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Nah, kemudian ada putri malu. Putri malu daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Selanjutnya, eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang yang menggembung berisi rongga udara sehingga dapat mengapung di atas air. Tumbuhan selanjutnya, mawar. Mawar ini memiliki duri untuk melindungi diri. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa cara tumbuhan melindungi dirinya ya. Anak-anak, bacalah teks berikut ini berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian akan membuat peta pikiran dari teks bacaan ini ya. Baiklah, berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Apa, mengapa, siapa, kemudian bagaimana, kapan, dan di mana. Yang pertama, apa? Apa yang memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa? Mengapa Laksamana Tadasi Maeda rela membantu Indonesia? Itu karena Laksamana Tadasi Maeda simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, siapa? Siapa yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta? Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keempat, bagaimana? Bagaimana Laksamana Tadasi Maeda membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting itu. Berikutnya, kapan? Kapan bendera pusaka Sangsaka Merah Putih dikibarkan pertama kali? Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih dikibarkan pertama kali pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir, di mana? Di manakah Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, anak-anak, itulah tadi peta pikiran dari bacaan yang sudah kita baca bersama ya. Anak-anak, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Nah, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, kalian tuliskan ya apa yang ada dalam pikiran kalian. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.